Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Cahya Kavita Purnama dengan NIM 21020160007. Prodi Hukum Keluarga Islam kelas A1, Fakultas Syariah dan Hukum. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang kodifikasi hadis. Yang pertama yaitu pengertian kodifikasi hadis. Kata kodifikasi sendiri dalam bahasa Arab yang berarti at-tadwin, yaitu dalam bahasa Inggrisnya codification, yaitu menyusun atau mengumpulkan. Secara istilah, kodifikasi adalah penulisan atau pembukaan hadis Nabi secara resmi berdasarkan perintah khalifah dengan melibatkan para ahli dalam masalah ini. Kodifikasi ini dilakukan secara resmi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu pemerintahan ke-8 Bani Umayyah, yang ditindaklanjuti oleh sebagian para ulama di berbagai daerah, dan pada masa-masa berikutnya terbukukan hadis dalam kitab. Yang kedua yaitu sejarah kodifikasi hadis. Ide perhimpunan hadis Nabi secara tertulis pertama kali ditemukan oleh Umar bin Khattab. Untuk merealisasikan idenya, Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat dan beristikharah. Dan para sahabat pun menyetujui ide Umar tersebut. Tetapi setelah sekian lama beristikharah, Umar memberikan kesimpulan bahwa ia tidak akan melakukan perhimpunan dan kodifikasi hadis karena Umar khawatir bahwa umat Islam akan berpaling dari Al-Quran. Kodifikasi hadis sendiri itu dilakukan pada masa Umar bin Abdul Aziz. Proses kodifikasi ini yaitu dengan cara mengirim surat ke seluruh pejabat dan ulama di berbagai era pada akhir tahun 100 yang berisikan perintah bahwa hadis Nabi di berbagai daerah agar segera dihimpun. Pada masa itu Umar bin Abdul Aziz ditemani oleh Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, ulama besar di negeri Hijaz, dan juga Umar memerintahkan Abu Bakar Muhammad bin Hasan untuk mengumpulkan hadis yang terdapat pada Amr bin Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq. Yang ketiga yaitu abad-abad kodifikasi hadis. Yang pertama yaitu abad kodifikasi hadis pada abad kedua Hijriah. Pada abad ini, Fathah, sahabat dan tabi'in dimasukkan dalam kitab-kitab hadis tersebut. Pada masa ini atau pada abad ini, ulama yang berhasil menyusun tadwin dan sampai pada kita adalah yaitu Malik bin Anas, yang kitabnya terkenal dengan Al-Muwatta. Kitab ini disusun semenjak tahun 143 Hijriah, yang pada masa itu pada kekhalifahan Al-Mansur dinasti Abbasiyah. Pada abad kedua ini, para ulama kodifikasi hadis tidak melakukan penyaringan dan pemisahan. Setelah itu, muncullah para ulama-ulama sesudahnya, seperti Al-Auza'i, pengarang kitab Al-Musannaf, Muhammad bin Ishaq, pengarang Muwazi wa Syiar, Abah bin Hajjah, pengarang kitab Al-Musannaf, dan masih banyak lagi. Abad kedua ini diwarnai dengan meluasnya pemalsuan hadis yang telah ada semenjak pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, dan menyebabkan sebagian para ulama tergugah untuk memahami keadaan periwayatan hadis. Waktu itu juga banyak periwayatan yang sangat lemah. Yang kedua yaitu kodifikasi hadis pada abad ketiga Hijriah. Pada abad ketiga ini merupakan proses penyaringan dan pemisahan antara sabda Rasulullah, fatwa sahabat, dan tabi'in. Penyeleksian ini terjadi pada masa Bani Abbasiyah, yaitu pada kepemimpinan Al-Muqtadir. Penyeleksian ini terjadi karena pada masa itu belum dipisahkan antara hadis mauquf dengan maqtu, dhaif dengan sahih. Oleh karena itu dijadilah pemisahan dan penyaringan. Pada saat itu pula diterapkan atau mulai dibuat kaidah-kaidah atau syarat-syarat untuk menentukan suatu hadis sahih dan dhaif. Yang terkenal pada abad ini itu Abu Dawud Sulaiman bin Jarud At-Tayalisi, Abu Bakar Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, Sa'ad bin Musa Al-Umawi, bin Musa Al-Abbasi, dan masih banyak lagi tokoh yang lainnya. Yang ketiga yaitu kodifikasi hadis pada abad ke-4 sampai ke-7 Hijriah. Pada abad ini yaitu berbeda, metodenya itu berbeda dengan abad yang sebelumnya. Para ulama
para ulama yang kodifikasi hadis sebelum abad keempat itu disebut dengan ulama mutaqaddimun, dan setelah kodifikasi hadis pada abad keempat dan seterusnya disebut para ulama mutaakhirun. Pada periode ini kodifikasi hadis lebih mengembangkan variasi pentadwinan pada kitab hadis yang sudah ada. Pada periode ini para ulama mengalihkan perhatian untuk menyusun kitab-kitab yang berbentuk al-jawami, takhrij, tahsar, syarah, atsraf, dan menyusun kitab-kitab hadis dengan topik-topik tertentu. Pada periode ini, tokoh-tokoh yang menuliskan kitabnya yaitu Al-Jawami' As-Sahih oleh Ismail bin Muhammad bin Al-Jauzaqi, Atraf As-Sahihain karya Ibrahim Ad-Dimashqi, Al-Kutub As-Sittah oleh Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi. Kitab-kitab hadis tertentu meriwayatkan dengan sanad sendiri yang sudah ada dalam kitab-kitab hadis tersebut yang sudah ada, seperti Mustakhraj As-Sahih karya Hafiz Al-Awana. Keempat yaitu kodifikasi hadis pada abad ke-7 Hijriah sampai dengan sekarang. Pada abad ini atau pada abad ke-7 ini dilakukan dengan cara menerangkan atau menerbitkan isi-isi kitabnya melalui penyaringan, melalui membuat takhrij, serta mengumpulkan hadis-hadis disertai dengan menerangkan derajatnya. Kitab-kitab dan tokoh-tokoh yang terdapat pada abad ini yaitu Jami'ul Musanid wa Sunan Al-Hadi Al-Qawam As-Sunan karya Al-Hafiz Ibnu Katsir, dan Bulughul Maram min Al-Hadits Al-Ahkam karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangannya mohon dimaafkan, karena saya juga masih belajar untuk memahami materi-materi tentang hadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.